Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Ramadan ini, menurut kemampuan yang ada pada diri kita telah berusaha mengisi waktu dan berbagai kegiatan ibadah. Sejak puasa itu sendiri, i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, menyantuni yatim, berbuka puasa bersama, dan seterusnya. Sungguh pun demikian, kita harus tetap melakukan muhasabah diri, karena pada dasarnya ibadah merupakan satu keseluruhan yang bisa saja dirusak oleh hal-hal lain yang di luar ibadah itu sendiri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani dari Adi bin Hatim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mala." Ada 6 perkara yang dapat merusak suatu amal. Merusak sholat kita, merusak puasa kita, merusak zakat kita, merusak haji kita, dan merusak ibadah-ibadah lain. Inilah yang harus kita waspadai. Kita merasa diri kita udah melakukan amal begitu banyak, tahu-tahu dirusak oleh hal-hal lain yang ada pada diri kita. Apa 6 perkara yang merusak amal ibadah itu? Yang pertama adalah al-istighalu bil holqi. Seseorang yang terlalu sibuk mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain. Sekarang ini oleh budaya kita, mencari dan membicarakan kekurangan orang lain bukanlah hal yang tabu. Dikorek, dicari, kemudian berakhir dengan fitnah, dan begitu seterusnya. Dan itu merusak nilai amal yang akan kita kerjakan. Sibuk dengan mencari aib orang lain, lalu lupa kepada kekurangan dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis lain mengajarkan, tubat liman syafala wibuhu an uyubin nas, beruntunglah orang-orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, celaka benar jika seseorang waktunya habis dan kesibukan mencari aib dan kekurangan orang lain, lalu merupakan aib dan kekurangan orang yang ada pada dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain dan asik tenggelam di dalamnya, membicarakan si ini, membicarakan si itu, dan menyebabkan kita terlena dan tidak sadar akan aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Dalam sebuah jurnalis ada ungkapan, bad news is good news. Berita jelek itu adalah berita bagus. Berita yang bagus biasa-biasa saja, tetapi berita jelek kalau diangkat, dikemas sedemikian rupa, bisa jadi berita bagus, menarik, kejutan, menimbulkan rasa ingin tahu, dan begitu pula. Termasuk dalam konteks ini, setiap hari sekarang ini kita dihijahi dengan berbagai tayangan-tayangan yang sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain, sehingga mengakibatkan itulah yang menjadi budaya kita, dan hal-hal yang tabu tidak lagi dianggap tabu. Hal-hal yang sebenarnya memalukan sudah dianggap tidak memalukan. Sementara sedikit sekali contoh dan pelajaran yang bisa diambil dari hal-hal seperti itu. Karena itu, dengan melaksanakan ibadah Ramadan, kita juga harus mawas diri, jangan sampai terjebak di dalam kegiatan istighol bi uyubil holqi, sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain sampai melupakan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Yang
beruntunglah kita oleh Allah diberi hati yang lembut, yang peka, cepat menerima kebenaran. Sebuah contoh, Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang diberikan hati yang keras tapi mudah menerima kebenaran, cepat menerima kebenaran. Giliran dimaksud suatu kali ini sudah hatinya keras, kasar, dan tertutup untuk menerima kebenaran. Hatinya itu dekil, hatinya itu tertutup, cupit seperti katak dalam tempurung, tidak mau menerima kebenaran. Nah, tatkala kita tidak mau menerima kebenaran itu, lalu kita merasa kitalah yang paling benar. Banyak sekali dalam perjalanan hidup ini orang-orang yang kemudian terjebak menjadi pemilik kebenaran, mengklaim yang lain salah semua, cuma dia sajalah yang merasa benar. Akhirnya juga terjebak pada hati yang keras dan kasar seperti tadi. Hati adalah raja dari kerajaan tubuh manusia, sementara anggota badan kita yang lain cuma prajurit saja. Kaki hanya bisa berjalan, tangan hanya bisa mengambil, mata hanya bisa melihat, telinga hanya bisa mendengar. Kalau hati cenderung memerintah ke situ, maka sudah ke situ. Kalau baik hati, baik pula lah seluruh badan. Kalau rusak hati, rusak pula lah seluruh. Untuk yang ketiga yang merusak amal ibadah itu adalah wahubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Menggunakan kata terlalu karena cinta kepada dunia bukanlah hal yang salah, sepanjang dunia itu kita jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, yakni akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terlalu sehingga berulat dan berakar di hati dan kita sulit melepaskannya, ini akan bisa merusak amal. Sebab apa? Kalau kegiatan hidup kita sesuai dipacu oleh hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia itu include cinta pangkat, cinta jabatan, cinta harta, cinta pujian, dan lainnya. Kalau itu sudah overload, sudah berlebihan dalam hidup kita, kita cenderung melakukan hal-hal yang menghalalkan segala cara. Dan ini akhirnya akan merusak nilai amal yang sudah kita kerjakan. Bukankah ini memang penyakit kita, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, lalu menjilat ke atas, injak ke bawah, sikut kiri, sikut kanan, masa bodoh teman jadi lawan, lawan jadi teman, asal bisa menggapai target dunia. Akhirat urusan nanti, yang penting urusan sekarang. Padahal yang nanti itu ditentukan oleh yang sekarang ini. Kalau begini caranya kita mencapai tujuan, kita sudah merusak nanti yang itu. Karena itu cinta kepada dunia secara berlebihan dapat merusak nilai amal kita. Inilah Ramadan di mana kita menghadapi renungan-renungan bahwa dunia sesuatu yang bersifat sementara. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Ambil yang kita perlu, nikmati apa yang kita boleh. Kalau kita di dunia ini gagal,
tidak ada rasa malu kurang untuk syarat menjadi imam. Nah, dengan puasa kita justru menimbulkan rasa malu yang paling tinggi, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tengah hari Ramadan kita makan, tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun melihat, dan kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukurannya adalah nurani. Ukurannya adalah nurani. Yang kelima, yang merusak nilai amal kita adalah watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Dan silakan saja cita-cita yang Tuhan setinggi lingkar, setinggi bintang di langit, tapi kaki harus tetap berpijak di atas bumi. Kaki harus tetap berpijak pada realitas. Kalau tidak, kita akan jadi penghayal kelas berat, tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma mengandalkan kalau ada kata, umpama, dan misalnya. Orang sudah kemana-mana, kita masih terjebak di sini. Yang terakhir, wa zalimul la yantahi. Yang merusak amal adalah perbuatan zolim yang tidak pernah sanggup kita hentikan. Zolim dari kalimat zolama dan kegelapan. Kita terlahir putih, bersih, suci. Kitalah yang menghitamkan diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah, dan itu artinya kita zalim pada diri kita sendiri. Semoga kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang merusak kita. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menginjak bulan puasa ini, dan kita kata Allah masih memberi kita rahmat, hidayat, umur panjang, nikmat kesehatan. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.